Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala sya'ban huwa tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim mu'azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid At-Tahirin Madrasah Aliyah 22 Negeri Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah hari ini kembali kita merasakan nikmat iman, Islam wal ihsan bil khusus sehat wal afiyah, yang dengan izin Allah keberkahan umur kita menghantarkan kita dalam suasana sayyidul ayyam yaumul jumu'ah, sehingga bisa kembali kita melaksanakan salat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Semoga semua yang kita niatkan telah kita lakukan sampai detik ini hingga akhirnya nanti Allah terima dan Allah ampuni semua dosa kita dan dijadikan sebagai catatan inventaris nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan manusia yang paling mulia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, manusia yang paling agung yang diagungkan oleh Sang Maha Agung. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, semua sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang sampai dengan detik ini istiqamah terus mengibarkan sunnah-sunnah Rasul, insyaallah kelak di yaumil qiyamah syafaatul uzma hadir buat kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awalan izinkan Al-Fakir menyampaikan wasiat pribadi khususnya dan untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa tadi di awal kita sama-sama mendengar MC menyebutkan hari ini kita sudah berada di tanggal 20 Sya'ban. Ada sebagian menghitung 21 Sya'ban. Intinya kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang sebagian barangkali di antara kita melupakan. Namun keistimewaan bulan Sya'ban itu tidak kalah dengan bulan-bulan yang lainnya.
Bahkan di salah satu yang dimaknai Sya'ban, di mana ini adalah merupakan bulan diangkatnya amal ibadah manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah puasa di bulan Sya'ban lanjut ke Ramadan dalam rangka apa? Dalam rangka catatan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melaksanakan ibadah kepada Allah lewat puasanya. Oleh karenanya, dalam suasana yang masih kita rasakan Sya'ban saat ini, kita pun bisa turut mengikuti langkah-langkah yang sudah Rasulullah contohkan. Kalaulah tidak dengan puasa, barangkali dengan hal-hal yang lain yang insya Allah bernilaikan ibadah, sehingga kita bisa meminimalisir kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Yang mudah-mudahan dengan demikian itu menandakan kesiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Karena ketika bulan suci Ramadan sama-sama telah kita ketahui, mungkin tradisi di lingkungan kita, bil khusus yang ada di wilayah Jakarta, khususnya Betawi, terkadang sebagian kita ada yang menyalakan petasan, ada yang menabuh genderang, lain sebagainya, untuk memberikan bahwa bulan suci Ramadan telah masuk. Tidak sebatas itu, lebih dari itu, kita harus benar-benar bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih tetap dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan adalah bulannya kita melaksanakan ibadah wajib puasa, yang dalam hal ini banyak pengaruh yang bisa kita rasakan. Sebagai contoh dari sisi kesehatan, dengan kita melaksanakan bulan suci Ramadan berpuasa di siang harinya, ini dalam ilmu kesehatan berarti kita berupaya berikhtiar untuk mengobati diri kita sendiri. Salah satu sebagai contoh, mengurangi kolesterol yang tertimbun di dalam tubuh. Sedangkan para ulama menyebutkan puasa ini merupakan ibadah yang paling besar pengaruhnya dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ibadah tersebut sehingga perintah puasa juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua agama yang memerintahkan umatnya agar bisa berpuasa. Dalam satu riwayat disebutkan, Nabi Musa alaihissalam selalu berpuasa 40 hari dalam satu tahun. Bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil, ibadah puasa sangat dianjurkan untuk kalangan non-muslim seperti kaum Nasrani, bahwa puasa menjelang hari Paskah sangat dianjurkan. Begitu pentingnya puasa sehingga dari nabi ke nabi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa ikhlas, dengan penuh semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam salah satu firman-Nya Allah memberikan hal yang penting untuk kita, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam ayat ini tegas bahwa Allah tidak menyuruh kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan penuh keikhlasan pada agama yang lurus, senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang sebenar-benarnya. Kemudian di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertegas, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, asbabnya iman, asbabnya yakin, asbabnya mencari ridha Allah, maka diampunilah dengan apa yang dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dalil nakli tersebut ditegaskan bahwasanya ibadah puasa
yang harus disertai dengan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan kita jalan untuk meraih tujuan ibadah puasa itu sendiri, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, di penghujungnya Allah menegaskan la'allakum tattaqun. Setelah Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah tujuan akhir dalam kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu mencapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, puasa juga merupakan satu-satunya amal ibadah yang sangat rahasia. Tidak seorang pun tahu kecuali orang itu menceritakan tentang ibadah puasanya. Oleh karenanya, kemurnian dan juga keikhlasan ibadah puasa harus benar-benar dijaga, sehingga tidak menimbulkan rasa ria, ujub, ingin dibanggakan oleh orang lain, tapi semata-mata berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Allahu azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa kita hanya dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini pun harus kita jaga dari hal-hal yang membatalkan atau yang merusak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui mimbar yang mulia di sini, Al-Fakir menyampaikan, mari sama-sama kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban syahrul Ramadan, yang mudah-mudahan dengan bulan ini yang penuh keberkahan, nantinya kita akan mendapatkan kemuliaan dan manfaat, bil khusus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ati wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.